Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa minanihil ghamirah wa ayadihil mutakathirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Lagi baik ini. Hoi. Kalau sebut nama Nabi baca salawat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihi zawil majdil fakhirah. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, arba'un haqqun 'ala Allahi alla yudkhilahumul jannah wa la yuziqahum na'imaha, mudminu khamrin wa akilur riba wa akilu malil yatimi bighairi haqqin wal aqu liwalidayhi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Al-Habib Kamil bin Habib Abdullah bin Hasan, mata'anallahu bitul hayati wa nafa'ana bi ulumi, dan juga akhina Habib Fahmi, dan juga anggota dewan kita ini Bapak Muhammad Fuadi Lutfi. Semoga juga selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau dan keluarganya. Juga Bapak RW kita, Bapak Haji Abdul Ghani, di Indonesia kan jadi Bapak Haji Abdul Ghani. Itu kok jadi orang-orang Hadramut tuh Abdul Ghani. Sering ngomong gola beliau. Dan juga akhirnya ada Ustaz Ahmad, dan juga para sesepuh kita ini, Bapak Haji Nahrawi, Bapak Junaidi, Bapak Haji Parwono, Bapak Tohir, Bapak Anjung, dan terkhusus tentunya juga Ketua PSBB kita Abang Beli, Bang Abu Bakar, beserta anggotanya, Bapak Mahmud, Bapak Iwan, semuanya nih ya, tadi itu panitia yang telah foto, dan juga para anak yatim beserta orang tuanya, ibu-ibunya, para jamaah sekalian, hafizakumullah. Semoga Allah memelihara kita sekalian. Dengan ucapan alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita dapat bersilaturahim. Mudah-mudahan kalau kita niatin silaturahim, langkah kita, datangnya kita dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi dari cerita panitia, ya memang namanya ibadah itu yang berat, memang harus dipaksakan. Banyaknya anak ngaji kadang-kadang suka nanya, "Mualim bagaimana sih biar rajin sembahyang?" Saya pernah dengar seorang kiai, "Ayah nih, biar kita rajin sembahyang, ikutin saya." Saya pengen rekam. Dia baca Allahumma, kata dia apa? Paksain, begitu. Tidak harus dipaksa. Kelas-kelas kita mah, kalau kagak maksa mah, ya berat dah. Ini kerjaan luar biasa. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa orang yang mengerjakan kebaikan walaupun sebesar biji atom, ya kasarnya yang paling kecil lah. Dulu saya sekolah yang paling kecil atom,
Itu nggak usah takut panitia, biar jadi motivasi nih. Semuanya ada catatannya. Yang baik kek, yang buruk kek, ada catatannya. Nggak usah takut, nggak usah ragu. Di surah Yasin juga yang sering kita baca tuh. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin. Lah ini diam-diam aja nih pada ibu-ibu. Udah pada malas ya. Paling saya 5 menit ya, ayo dipesan sama sesepuh, jangan lama-lama gitu. Kita ngaji juga enggak, bukan tausiah. Surah Yasin sering kita baca. Dan tadi saya sedihnya tuh, ketika disebut nama Nabi, ngapa pada diem? Kata Nabi dalam hadisnya, al-bakhil inda zukirtu indahum falam yusalli alayya. Orang pelit, kalau disebut namaku, enggak bersolawat, diem aja. Dan nanti di hari kiamat Nabi yang akan nolongin kita. Ya ini mah kasarnya perantara aja. Jadi banyakin sholawat dibuat anak-anakku nih. Bahkan di hadis yang lain, aulan nasi fi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Mau tahu siapa yang mau dekat, paling dekat sama Nabi? Orang yang paling banyak sholawatnya. Jadi kalau disebut nama Nabi, baca sholawat nih anak-anakku nih. Sekarang emang udah banyak yang begitu, pada diem aja, pada ngobrol masing-masing aja. Dan nanti di hari kiamat, kalau bahasa Betawi kita ini kelabah kan kita, selain Nabi kita, menolongin kita. Dia banyakin sholawat. Kita diingatkan tadi di Muqaddimah di surah An-Nisa ayat 36 kalau nggak salah. Ya sama nih kata Bapak anggota Dewan kita, nggak bilang-bilang, disuruh ngoceh kita. Kalau bilang-bilang kita siap-siapin. Ini apa aja kita nih? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Hai manusia, sembahlah Allah dan jangan menyekutukan Allah. Ini kayak ini nih, Bang Tegoni dan panitia satu anak yatim karena Allah. Memang namanya orang kita kadang-kadang main andil-andilan. Biasanya dia aja. Yang ngerokok, yang ngopi-ngopi gitu. Udah yang penting gosok semua ada ganjarannya. Beribadahlah sama Allah. Nah ini sekarang nih banyak orang kita yang kagak sembahyang. Saya waktu disuruh ngomong di daerah kampung lain, saya kasih sebut di kampungnya, saya ngomong suruh sama mendadak juga. Saya bilang udah ngaji dan sembahyang. Kalau saya selamat, kata Ustaz Sono, atau dia mualim jangan kan yang saya bilang yang ngaji aja kagak sembahyang. Bagaimana ya kagak ngaji? Kata Ustaz Sono apa? Mualim Ustaz aja kagak sembahyang. Begitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kagak sembahyang binatang itu. Aku ngaji sama Hafiz Ajub itu Allah yarham, ya Hafiz Abidin. Saya tukang ampli saya, tukang speaker, bukan saya ikut ngaji. Baca kitab Riyadhus Shalihin. Beliau cerita begitu. Kalau manusia nggak sembahyang binatang. Ibarat manusia nggak ada palanya, bahkan memedih gitu ya. Kalau nggak ada palanya. Malam ada cerita tuh di rumah saya, konseri anak kecil jam 1 beli rokok ke warung Madura. Pulang dari situ melihat kuntilanak katanya. Sama kuntilanak takut sama Tuhan. Pada berani, pada kembali kita. Ya sembahyang pesan saya nih buat anak-anakku, perhatiin ibu-ibu. Ada 5 keluarga nih dalam satu rumah. Yang 4 sembahyang, yang 1 kagak. Itu yang 4 kena laknat juga. Jadi mesti bareng-bareng. Bahkan ada seorang guru ditanya, wahai guru, bagaimana ini supaya anak saya rajin sembahyang? Banguninnya bagaimana caranya? Apa kata itu guru? Bayangin aja kalau rumah kamu kebakaran, apa yang akan kamu lakukan terhadap anak-anakmu? Wah saya seret-seret, ya begitu dah. Apalagi nanti api neraka lebih dahsyat daripada api dunia. Itu tuh yang pertama, sembahyang jadi tinggal. Terus nah ini nih, wabil walidaini ihsana. Berbuat baik sama orang tua. Sekarang banyaklah di berita-berita tuh orang tua dipukulin, orang tua dikencingin. Ya Allah, saya lihat sendiri. Ini anak-anakku nih, ya yang udah nggak ada bapaknya. Saya nih ibu Anda.
Sekarang udah banyak anak yang lawan orang tua. Terus disuruh berbuat baik. Ihsan itu artinya memberikan nikmat dan berbuat baik. Itu ihsan. Oh, dalam definisinya anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau beribadah kepada Allah seolah-olah kita lihat Allah. Kalau kita tidak bisa lihat, Allah pasti lihat kita. Nah, ihsan sama orang tua memberikan nikmat dan berbuat baik sesempurna semampu kita. Terus kalau kita berbakti sama orang tua, nanti anak kita pun akan berbakti. Terus apalagi berbuat baiknya wabizil qurba, dan kepada orang-orang yang punya hubungan kerabat. Nah ini nih kita kerjain wal yatama, dan kepada anak-anak yatim. Emang Allah yang nyuruh. Kenapa kita berbuat seperti ini? Karena kita yakin dan percaya nanti ada hari pembalasan. Semua nanti akan dibalas apa yang kita kerjain. Nah ini anak-anakku nih, anak yatim dan ibu-ibu yang hadir, doain nih panitia. Tadi yang hadir tuh panitia sesepuh semua, yang muda-muda nggak tahu lagi ngapain dia. Nah, maka gitu sebetulnya namanya kebajikan harus maksain. Terus apa siapa lagi disuruh berbuat baik? Wal yatama wal masakin, orang-orang miskin. Para du'afa tuh bantuin semampu kita. Ya kalau bisa juga jangan muharaman doang. Ya ada tiap hari, bagus tiap hari. Terus apa lagi? Wal jari bil qurba, tetangga yang ada hubungan kerabat. Wal jari junubi, tetangga yang jauh. Nah, ini tadi tuh hampir panitia orang jauh semua di Keas. Terus gue sawit. Kamu bulat ke Pak Mahmud doang ini dekat. Terus wasahibi bil jambi, dan teman sejawat. Ini kadang-kadang Facebook gak ada yang touring nih. Kadang-kadang jangan masing-masing itu. Ya, masing-masing jajan masing-masing. Agak boleh begitu, harus bareng-bareng. Ya, alhamdulillah nih anggota dewan kita udah masuk grup. Nah, kalau kita touring, ya ada anggota dewan, ya lo amat kan gitu ya. Terus siapa lagi? Wabli sabil. Ini anak-anak jalanan. Anak-anak jalanan harus juga diberikan kebaikan, santunan. Wa ma malakat aimanukum, dan para pembantu baik laki-laki ataupun perempuan. Nah ini yang sedang innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Oh, belajar tajwid fakhura man apa itu? Bani Parwono. Tulisannya mukhtalan fakhuron. Karena berhenti jadi fakhura. Itu kalau dalam tajwid man iwad. Innallaha, sesungguhnya Allah la yuhibbu, kagak suka, kagak demen, kagak cinta. Maksudnya apa? Allah gak kasih limpahan kasih sayangnya kepada mankana, kepada orang mukhtalan yang sombong. Ya, sombong kata Nabi, al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Yang menolak kebenaran dan sombong di depan manusia. Mukhtalan fakhuron sama itu artinya sombong. Cuman kalau kata ahli tafsir, mukhtalan sombong sama perbuatannya, fakhuron sombong sama omongannya. Ini acara nih kalau nggak sebab gua nggak jadi ini. Ini hati-hati nih buat anggota dewan kita. Begitu dia ngasih berapa tadi itu? Komsam miliun ya. Jadi terang kata Iwan, tadinya blur. Nah jadi karena tetap anggota dewan namanya manusia ada godaannya, gua kan begitu tuh. Nah itu sama tuh, mukhtalan fakhuron. Hilang itu. Aduh. Jadi saya 10 juta kan. Jadi gak boleh sombong. Setan masuk nerakanya gara-gara sombong. Udahlah kita semua sama-sama saudara. Setiap Jumat kalau kita renung ini didoain kita, Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Bahkan di hadis lain, wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jadi kamu hamba Allah yang bersaudara.
Terkadang dia begitu. Gara-gara kata itu Bang Iwan tuh ngasih honor ini marah karena suka begitu sama orang kita. Apa ya, kok pilih-pilih sih? Udah bukan soal itu, pulus kurang gitu. Karena duit adalah kekuatan yang luar biasa. Itu pesan saya tuh supaya kata itu guru kita Haji Kamil dulu ngaji deh. Laulal ilmu lakanan nasu kal bahaim. Manusia kalau nggak punya ilmu binatang udah. Namanya binatang ya sudah diajarin. Bahkan di hadis yang lain Nabi bersabda begini, asyadun nasi hasratan yaumal qiyamah. Nanti manusia yang menyesal banget di hari kiamat adalah rajulun amkanahu thalabul ilmi fi dunya falam yatlubhu. Orang yang menyesal di hari kiamat adalah orang yang ada waktu buat ngaji, masih sehat, masih kuat, duit ada, tapi dia nggak mau ngaji. Itulah orang yang paling menyesal. Falam yatlubhu, dia nggak mau ngaji dia ya. Urusan pintar apa enggak urusan belakangan, yang penting ngaji. Tadi guru kita bilang tuh nggak usah mikirin biaya. Cuman ya kesian juga kalau guru ngaji ngirim duitnya. Cuma listrik bayar listrik kan gitu. Iya, tapi ada hubungan berarti kalau punya duit ya jangan pelit sama guru. Karena ngaku doang murid guru, tapi pikirannya kurang kurang cakep. Lagi. Tadi hadisnya. Hari kita ngaji baca Quran satu ayat satu hadis. Kata-kata Kiai Agus Syafi'i kalau dengerin hadis, dia pahala nggak dapat, karena itu ibarat napasnya Nabi. Karena kita udah mau apa kita, nggak mati lama buatnya, udah panas begitu memang lakon kita, berat ya. Nah ini hadisnya nih, banyak semua kita kerjain. Arba'un hakun 'ala Allahi alla yudkhilahumul jannah wa la yuziquhum na'imaha. Ada 4 macam orang yang kata Allah, kata Nabi, Allah wajib kagak masukin dia ke surga. Jadi Allah wajib tidak masukin tuh 4 orang ini ke surga. Kedap wala yuziquhum na'imaha, kagak ngerasain nikmat ke surga. Apa itu? Yang pertama, mudminu khamrin, nyandu sama khamr. Khamr apa aja itu yang bikin orang mabuk. Hati-hati nih, kadang-kadang kita suka kagak enak. Kayak sama dewan nih, banyak musuhnya. Pak ini anak-anak mau ini nih, mau malam mingguan. Pak mau bagaimana ini ya? Nah itu kadang-kadang berat. Di dalam hadis man a'ana ala ma'siyatin walau bisyatri kalimatin kana lahu syarikan biha. Orang yang menolong suatu maksiat walaupun cuma sepatah kata, termasuk dia mengerjakan maksiat tersebut. Jadi kita semua wajib taat sama siapapun, tapi kalau untuk maksiat la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Gitu ya. Memberati buat anggota dewan, teman-teman ada yang ngandung minuman, ada yang kagak, macam-macam dah. Itu yang pertama, tidak akan masuk surga, bahkan Allah wajib memasuki dia ke surga dan enggak dapat ngerasain baunya surga. Yang kedua, wa akilur riba. Nah ini banyak juga nih, karena faktor ekonomi tadi minjem sama apa tuh namanya Pak RW, bank keliling, bang Tigatara, bangke ya, Tigatara bangke, Tigatara bisa banget itu, bank keliling sama apa tuh pinjol pada itu. Hati-hati yang makan riba. Dan juga orang kita kadang begitu. Misalnya nih, Pak Bu Adi, saya pinjam 10 juta, boleh, sebulan kurangin 10 juta 500, nah itu baik-baik. Nah 500 riba. Terus yang ketiga, wa akilu malil yatimi bi ghairi haqqin, makan harta anak yatim tanpa yang benar. Tadi tuh Bang Tenggol luar biasa di panitia, takut makan duit anak yatim. Hebat. Sebenarnya enggak apa-apa kalau emang buat kerja beresin anak yatim, sekedarnya aja gitu ya. 1 juta yang 100.000 agak apa-apa, ada sama pahalanya.
Terus yang keempat yang terakhir nih, berpada ngipas ya gerah ya. Kalau ibu-ibu gerah, kalau saya asem ya nggak boleh. Asem merokok. Nah ini serem kita itu ada tulisannya wal aku diwalidai, durhaka sama orang tua. Ini anak sekarang nih main game. Kalau dia main game, kita panggil dia anak kita agak nyaut. Kita keparahin dia, Allah lu main game. Agak bisa dipaus bah kata dia orang sekarang. Padahal kata ulama, durhaka yang paling ringan ketika Anda dipanggil sama orang tua Anda nggak nyaut. Jadi nggak nyaut doang durhaka. Dulu waktu saya ngaji ada cerita tuh Jureid namanya. Jureid ahli ibadah, cuma ilmunya kurang. Dia lagi sembahyang sunat, ibunya datang manggil Jureid, bingung dia. Ya Allah, ini ibu manggil saya lagi sembahyang, pakai akal akhirnya. Wah bagusan lagi ngadep Tuhan daripada dipanggil orang tua. Orang tua manusia, Tuhan kan Allah yang bukan manusia. Dia terusin sembahyang. Ibunya sakit hati. Kalau ilmu kan kalau lagi sembahyang sunat dipanggil orang tua batalin. Ilmu begitu. Akhirnya anak dia agak batalin, ibunya sakit hati. Ibunya berdoa, ya Allah siksa si Jureid sesuai dengan nyakitin saya. Akhirnya tuh datanglah orang hamil. Ditanya sama orang kampung, lu hamil siapa yang ngerjain? Ini Jureid begitu. Terus setiap orang lewat Jureid. Waduh, ini ibadah buat kedok uang. Akhirnya dipukulin sama orang sekampung. Tempat dia ibadah dihancurin. Cuman ya ada kelebihannya tuh, kata guru saya begitu. Ya udah nanti kalau mau matiin saya, kita kalau bayi itu lahir, tak ketahuan sama bapaknya. Akhirnya dengan kemuliaan dari Allah yang Allah berikan sama si Jureid dipijat ke besar orang. Tom, lu anak siapa? Anak penggembala kambing. Maksudnya apa tuh hikmah? Nggak nyaut tuang sama orang tua, bonyok di dunia itu. Apalagi di akhirat nanti. Ya, ini buat kita semua. Maafin saya lebih kurangnya. Demikianlah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.